bagaimana kita dalam hidup ini bisa menjaga ikatan itu, ikatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ikatan terhadap sesama manusia. Ketika kita berbicara habu minallah, hubungan terhadap Allah, maka seperti tadi mukadimah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itulah yang dimana habu minallah, kita menjaga ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita awalnya kurang tapi doyan bisa menjadi yang bisa menjadi doyan. Kenapa? Dengan kita paksakan sedikit-sedikit. Yang awalnya itu puasa ogah-ogahan, kita biasakan puasa. Yang awalnya zakat malas-malasan, kita biasain zakat. Nah itu nanti akan menjadi ada rasa doyan, rasa demen. Nah makanya apabila kalian tidak menjaga hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana akhirat kalian? Bagaimana nasib kalian nanti di alam barzah? Bagaimana nasib kalian ketika melewati Sidratul Muntaha? Bagaimana kalian ketika di Yaumil Mizan, ketika kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalian mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga ikatan kalian aja tidak dijaga. Kalian ketika bulan puasa kita asik-asikan makan bakso. Ketika bulan puasa kita asik-asikan ngomongin orang, ya kan? Ini bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah itu tidak terlihat. Ada nggak nyampe saat ini yang bisa melihat Allah? Kecuali siapa? Nabi Muhammad, Nabi Isa aja tidak bisa melihat. Mereka dikasih cahaya langsung pingsan. Ya kan? Nabi Musa dikasih cahayanya Allah aja langsung pingsan. Dapat julukan kalau Allah itu baru. Ya kan? Kita ini beriman terhadap Allah, kita belum pernah melihat Allah. Terus bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Disitulah hati kalian hidupin. Disitulah hati kalian tanamin cahaya iman. Dengan apa? Dengan bersalawat, dengan menjaga ikatan kalian terhadap Nabi, dengan menjaga ikatan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa beriman terhadap Allah apabila hati kalian aja tidak ada cinta terhadap Nabi dan terhadap Allah, tidak ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Bidatul Hidayah atau Muraqabah Ubudiyah itu dikarang oleh Imam Ghazali, itu orang beribadah itu ada tiga. Pertama itu dia selamat, kedua beruntung, ketiga dia rugi. Nih kita cek kita ada yang di mana. Makanya kan saya bilang itu dari awal, coba hati kalian pasang hati kalian, rapihin hati kalian, rapihin niat kalian mau kesini mau ngapain, gitu ya. Kalau kalian kesini niatnya mau lebih taat, mendekat sama Rasulullah, dekat sama Allah, paham tentang agama, maka hati akan dipasang. Pertama kata Imam Ghazali, orang yang selamat, yang dimana ini seseorang menjaga kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori orang apa yang selamat. Dia jaga bagaimana hubungannya sama Allah. Kita ini bukan orang soleh, tapi kita berusaha menjadi orang soleh dengan apa? Bersandar terhadap orang-orang soleh. Karena berhubungan seperti ini tarik menarik. Kalau enggak saya ikutin Ustaz Fajar ikutin saya. Apa karakternya? Gitu ya. Apabila orang sudah menjaga hubungan terhadap Allah, dia menjaga kewajibannya, menjauhi larangan, maka dia kategori orang yang selamat. Terus bagaimana orang yang beruntung? Tinggal kalian pilih, kalian pengen di posisi mana? Orang yang beruntung itu yang dimana dia menjaga kewajibannya, menjauhi larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perkara wajib itu rasul-mal, modal pokok. Kalian beli rokok, ya kan, kalian jualan rokok, kalian beli rokok di agen 10.000, apa kalian jual 10.000 lagi? Orang bodoh seperti itu. Kalian beli 10.000, kalian jual 11.000, kenapa? Kalian pengen dapat untung, ya kan? Nah, maka orang yang beruntung itu kata Imam Ghazali, yang dimana dia dikasih kewajiban, dia jalani, dia menjalankan sunnah. Sunnah itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, paham?
Kita nggak tahu nih, kita ngejalanin ya kan itu kewajiban, tapi maksiat masih jalan baik kita masalahin ya kan. Ya kan masih demen ya kan ngeliat hal-hal yang haram ya kan. Ini mata ngeliat yang di mana bening-bening masih doyan ya kan. Ini lisan lebih demen ngobrol-ngobrol sama lawan jenis daripada ngobrol-ngobrol sama guru, daripada bersalawatan ya kan. Benar nggak? Ya kan? Betul. Benar banget. Kita menjalanin juga awang-awangan, sedangkan menjalankan yang Allah benci doyan banget. Betul. Dibilang selamat, belum kita belum kata selamat. Beruntung apa lagi? Di sini aja pakai siwak, nggak ada saja, nggak ada, ya kan? Pakai peci putih bukan mau dipanggil haji, sunnah. Pakai gamis bukan yang mau dipanggil ustadz, sunnah. Nah kita berusaha dari yang kecil, ya kan? Benar nggak? Biar apa? Biar kita dapat bonus. Terus yang orang yang merugi apa? Dia nggak menjalankan ibadah hubungan terhadap Allah, dia mendekatkan terhadap hal-hal yang tidak baik terhadap Allah, bahkan membuat Allah marah. Nah berbicaranya itu kita bukan orang benar, maka apa? Pelan-pelan. Tapi hidup itu pelan-pelan kayak Ustadz Fajar. Ustadz Fajar sabar banget ngajarin dari A, ba, ta, atu-atu ya Ustadz ya. Enggak langsung ajar Quran. Hidup itu pelan-pelan sehingga kita berusaha menjadi orang yang beruntung. Tuh kalau hubungan kita terhadap Allah, kita pilih kita ada di posisi mana. Yang selamat kita jalan kewajiban, kita tinggalin yang Allah benci. Yang beruntung jalanin kewajiban, tinggalin yang Allah benci, jalanin sunnah, itu yang beruntung. Yang ketiga, orang yang tidak beruntung, orang yang belangsak, dia itu hidup tidak taat terhadap Allah, tidak mau mendekatin Allah, tidak mau dekat terhadap orang-orang soleh, bahkan pengennya menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau hubungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan terhadap manusia, habnanas. Kalau yang biasa guru kita bilang itu khairun nas anfa'uhum, ya kan? Sebaik-baiknya manusia itu yang dimana bermanfaat terhadap manusia lain, ya kan? Nah, di sini kita perhatiin. Kata Imam Ghazali terbagi 3 lagi aja. Kalian pilih tahapan pertama, dia itu berusaha berbuat baik terhadap orang lain dengan cara kebaikan. Dimusuhin orang kita tetap baik. Kita difitnah orang kita tetap baik. Kita dicaci orang kita tetap baik. Itu yang tingkatan pertama. Kita berusaha melakukan baik. Apa contohnya? Contohnya Rasulullah. Kita lihat ketika Sayyidina Umar itu duduk sama Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu orangnya tegas, sadis. Sayyidina Umar dikatain orang-orang kafir dengan suara-suara